Selamat pagi, Papa. Selamat pagi, Keisha. Kapan sekolahnya, Nak? Hari ini Keisha tidak sekolah. Untuk sementara ini, sekolahnya lewat internet, Papa. Oh, ayo duduk sini. Kita gabung satu meja. Sini Papa bantu. Papa juga lagi ada tugas nih. Disuruh bikin renungan oleh Pak Gembala. Oke, Papa. By the way, akibat pandemi virus ini, segala sesuatu jadi kacau, Papa. Kenapa ya Tuhan izinkan untuk terjadi? Di mana Tuhan di saat-saat seperti ini, Papa? Kenapa seakan-akan semuanya tidak ada harapan lagi? Mau dengar kabar baik? Mau. Ada sebuah puisi yang indah di dalam kitab Yesaya 52 ayat 7. Bunyinya seperti ini, Keisha. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Pada waktu itu, kota Yerusalem telah hancur dan diluluh rentakan oleh sebuah kerajaan yang bernama Babel. Kerajaan besar di utara di mana sebagian besar dan semua orang Yahudi dibuang ke pengasingan. Namun, sebagian kecil masih tersisa di kota Yerusalem. Dan mereka pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sampai kapan seperti ini? Apakah Allah telah meninggalkan kita? Betulkah, Papa? Iya, karena seharusnya sesuai dengan janji Tuhan, Yerusalem menjadi kota di mana Allah memerintah seluruh dunia untuk membawa damai dan berkat bagi semua orang. Yesaya berkata bahwa penghancuran Yerusalem merupakan hasil dari perbuatan bangsa Israel sendiri. Mereka telah berpaling dari Allah mereka telah cemar sehingga kota dan bait suci mereka dihancurkan. Seolah-olah semuanya telah sirna. Namun, puisi itu masih berlanjut. Ada seorang penjaga di tembok kota, dan dari kejauhan di bukit, kita melihat seorang pembawa pesan. Dia berlari menuju kota, ia berlari dan berteriak-berteriak. Kabar baik, kabar baik. Dan Yesaya pun menulis. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, betapa indahnya kaki dari si pembawa kabar baik yang terlihat di bukit-bukit. Kaki yang indah? Iya, kakinya indah karena ia membawa berita yang indah pula. Apa isi beritanya, Papa? Beritanya adalah terlepas kehancuran Yerusalem, Allah Israel masih berkuasa sebagai raja. Dan Allah sendiri, ia berjanji pada suatu hari ia akan datang kembali ke kota Yerusalem, merebut tahtanya dan membawa perdamaian. Si pengawas pun bernyanyi dengan gembira karena kabar baik bahwa Allah mereka masih berkuasa. Dan di dalam perjanjian baru, kita menemukan istilah yang sama, kabar baik, yang berasal dari bahasa Yunani Evangelion, sering juga diterjemahkan sebagai Injil. Jadi, ketika orang Kristen menanyakan, apakah kau percaya kepada Injil? Yang mereka maksud adalah, apakah kau percaya dengan kabar baik itu? Tetapi bukan berarti sembarang kabar baik, ya. Di dalam Alkitab, istilah ini selalu menunjuk kepada pemberitaan mengenai bertahtanya Raja Baru Israel. Dan di dalam perjanjian baru, kitab-kitab Injil menggunakan istilah ini untuk merangkum segala pengajaran Yesus. Mereka, para penulis Injil, berkata bahwa dia memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Jadi, Yesus melihat dirinya sebagai pembawa pesan yang mewartakan kabar tentang Allah Bapa yang berkuasa? Iya, benar. Tapi bagaimana ia menceritakan Allah yang berkuasa mengejutkan semua orang? Maksud Papa, bayangkan nak, kerajaan yang berhasil harus mempunyai militer yang kuat, mempunyai pemimpin yang karismatik, kekayaan yang banyak, mampu memaksakan kehendaknya, mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Namun, Yesus berfirman bahwa orang yang terbesar dalam kerajaan Allah sebenarnya ialah mereka yang terlemah, yang terkecil, mereka yang mengasihi, mereka yang melayani kaum miskin. Dan dia berfirman bahwa engkau berada di bawah kuasa Allah ketika engkau membalas kejahatan dengan mengasihi musuhmu dan mengampuni mereka dan mengusahakan perdamaian. Papa, ini merupakan kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia pada umumnya.
Iya, Yesus juga berfirman bahwa kerajaan ini telah datang bersama Dia. Sebagai contohnya, ada satu kisah yang menarik ketika seorang senturion Romawi yang datang kepada Yesus. Siapa itu senturion, Papa? Pemimpin pasukan 100 orang, Nak. Kalau sekarang mungkin pemimpin perusahaan dengan 100 orang pegawai. Oh, Dia memohon kepada Yesus agar menyembuhkan hambanya. Dan pemimpin pasukan itu bahkan menyebut Yesus sebagai Tuhannya, penguasanya, mengakui Yesus memiliki otoritas atas dirinya. Yesus memuji orang ini karena mengenal dirinya di saat tidak ada orang yang tahu. Yesus tidak hanya mengumumkan kerajaan Allah, tetapi Dialah rajanya. Lalu kemudian berita tersebar. Yesus dari Galilea ini berbicara dan bertindak layaknya Ia raja orang Israel. Ia memanggil 12 muridnya yang merupakan gambaran atas 12 suku Israel. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa mereka, dan semua hal ini mengancam para pemimpin Israel. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Dia. dan Yesus membiarkan itu terjadi. Papa, hal yang tak wajar dilakukan bila kita berencana menjadi raja. Benar, namun bagi Yesus, inilah hal yang harus terjadi. Yesus melihat dosa, penghancuran bangsa pilihannya Israel, hanyalah sebagian kecil dari seluruh keadaan manusia. Bagaimana semua manusia telah memberontak pada Allah, yang menghasilkan tragedi dan penghancuran bagi seluruh dunia. Ingat, upah dari dosa ialah maut. Jadi bagaimana cara Allah berkuasa kembali atas dunia semacam ini? Yesus percaya hanya melalui satu cara, yaitu mengorbankan dirinya bagi musuh-musuhnya. Inilah mengapa Injil mengenai penyaliban Yesus digambarkan sebagai kenaikan tahtanya menjadi raja orang Israel. Dia dimahkotai duri. Dia juga diberikan jubah. Dia dinaikkan bukan ke tahta, melainkan dipaku tangan dan kakinya di kayu salib. Begitu indahnya kaki si pembawa kabar baik. Apa kabar baiknya, Papa? Sekarang ini kabar baiknya. Kabar baik itu adalah Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Bangkit? Iya, Bangkit dari kematian? Mati terus hidup gitu? iya. The most destructive power on earth has been defeated by love. Kekuatan yang paling merusak di bumi, yaitu kematian, dikalahkan oleh kasih. Upah dari pemberontakan manusia itu telah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Lunas dibayar, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar ya. kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang itu kan, Papa? Papa pasti lupa ayat hafalan sekolah minggu. Iya, betul sekali Kesa. Dapat sepeda. Dan dia sekarang bertahta sebagai raja. Dia menanggung dosa dan kerusakan kita oleh dirinya sendiri. Ditaklukkannya itu dengan hidupnya dan dengan kasihnya. Ketika dia hidup, kita mempunyai pengharapan akan hari esok. Dalam Matius 28 tertulis, "Kepada Aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Menandakan bahwa Yesus berkuasa dan masih in control dalam segala apa yang terjadi di dalam dunia ini. Inilah rahasia kekuatan dari Injil yang menghidupkan, yang dimana tidak ada kita dapatkan dari sumber-sumber ataupun kepercayaan lain. Kesa harus selalu ingat bahwa di tengah kegoncangan dunia kesehatan, dunia pekerjaan, dunia keuangan, dunia politik, dunia keamanan, kita harus percaya bahwa Yesus selalu pegang kendali. Dia masih raja. Inilah yang menjadi sumber kekuatan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapa yang kekal itu adalah sumber dari segala sesuatu, akan selalu menolong kita karena Dia mengasihi kita. Tapi kelihatan masalah yang dihadapi sekarang berat sekali, Papa. Mujizat masih ada bagi orang percaya. Selalu ada maksud Tuhan dari setiap kejadian. Papa terlalu amat sangat percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu Tuhan tolong Papa,
Sekarang pasti Tuhan tolong. Tuhan pasti selalu melindungi dan menyediakan bagi orang yang menggantungkan hidup kepada rajanya. Ayo Kesa, kita berdoa bersama-sama. Kesa pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, besar dan ajaib karyamu, dahsyat dan agung namamu. Tak pernah terselami jalanmu, selalu baru kasih setiamu. Pagi ini kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima hari ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Penyediaan-Mu sempurna bagi kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok. Kami percaya bahwa Engkau adalah Raja kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan dalam firman-Mu. Kami mau menjalankan budaya kerajaan-Mu dengan saling melayani dan saling mengasihi. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, Keisha, tugas kita sekarang ini, selain selalu berdoa mencari kehendak Tuhan, kita juga harus berusaha sebaik-baiknya, tanpa patah semangat dalam menghadapi kehidupan. Keisha ketika harus belajar yang baik, nak. Jangan santai, jangan main PUBG, jangan terus-terusan nongkrong gak jelas di Zoom sama teman-teman. Papa juga akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran mencari peluang di tengah krisis ini. Tuhan pasti buka jalan. Oh iya, ada satu hal lagi sayang. Setelah Yesus bangkit, Keisha tahu nggak? Kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan kabar baik kerajaan terbalik ini. Dan mengundang semua orang untuk menerimanya. Sang Raja yang telah mengalahkan maut dengan hidupnya. Apakah Keisha mau memberitakan kabar baik ini? Mau Papa. Haleluya!